Penyesalan terbesar waktu itu, ntar dulu ya. Momen penyesalan. Apa ya penyesalannya ya? Itu juga jadi penyesalan terbesar saya. Pengen banget kalau bisa nasib ayah itu kayak jangan sampai kayak dipanggil Tuhan. Gak bisa ngelihat bokap di saat-saat terakhir. Kenapa ya dia nggak ngerasain apa yang seharusnya dia rasain? Penyesalan aku tuh aku Belajar lebih keras. nggak mikirin masa depan aku. Saya kurang memperdalam ilmu. If money doesn't matter, mungkin aku bakal kefokus aja menjadi penulis. Jadi pada saat itu saya pengen masuk SSB tapi tidak disetujui sama orang tua. Karena terlalu banyak main, kuliahku juga lama, aku nikahnya lama, dan punya anaknya juga setelah aku umur 30-an. Malu juga ya buat mencoba. Terus juga dari beberapa lingkunganku pun ada mereka melakukan pembulian secara verbal yang bikin aku tuh nggak percaya diri. Ketika lagi senggang gitu di waktu kerja tuh kayak sebenarnya cita-citanya tuh kerja di diplomat. Kebetulan saat kuliah saya di jurusan komputer. Ya mungkin saya kurang kursus, jadi ya pengetahuan saya ya yang ada dari kampus saja. Saya tuh biasa dapat beasiswa dari kampus waktu itu untuk melanjutin S2, tapi karena waktu itu bokap sudah pensiun, jadi ya kita kubur aja dulu untuk mimpi yang itu. Jadi aku sempat ikut audisi dari agensi di Korea, SM Entertainment, isi data terus audisi online. Nah pas aku dapat email ternyata aku diundang untuk ikut audisi offline, dan yang aku sesalin waktu itu akunya malah nggak datang gara-gara nggak pede. Dulu sih kalau masih kecil memang aku udah kayaknya kalau pramugari enak nih naik pesawat tiap hari gitu kan. Ternyata kakak aku yang pramugari, aku enggak. Udah nggak pernah ngebayangin lagi sih semenjak itu. Cuma mungkin kalau memang jadi pramugari ngelihat kakakku yang sekarang gitu ya mungkin aku bisa jalan-jalan keluar negeri gitu. Lebih enak kayaknya. Mungkin aku juga bisa lagi pendidikan mungkin di PDN atau di PTN ya. Mungkin di masa sekarang aku lagi di kuliah di kampus impianku kali ya. Masuk PTN sih. Waktu itu sempat kepikiran kerja dulu baru nerusin untuk yang program S2-nya, tapi sampai sekarang ya udah nyaman di kerja ya akhirnya lupa gitu. Disupport sama orang tua, masuk SSB, ikut diklat gitu-gitu. Harusnya saya bisa lah menjadi pemain bola gitu. Yang ada di pikiran aku kalau misalkan aku datang ya terus nunjukin bakat itu kan kayak nyanyi atau acting itu, dan siapa tahu keterima, mungkin dari pihak agensinya bisa kali ya untuk ngajarin grooming diri gitu kan. Saat itu aku nggak kepikiran ke situ, jadi aku nggak milih untuk nggak datang. Jadi sayang banget sih sebenarnya. Dari Gambir kalah rumah tuh pasti ngelewatin gedung yang buat diplomat itu yang di daerah Monas gitu ya. Harusnya bisa nih gue kerja di sini gitu. Jadi untuk sekarang sih udah kayak menerima nasib ya untuk kayak udahlah emang rezekinya itu. Mungkin saya jauh lebih baik secara finansial, secara pekerjaan, juga buat itu keluarga saya. Sih kalau aku bilang. Iya sih bener banget tuh, karena kenapa kita nggak coba dulu aja gitu. Menurut saya setuju, itu proses yang kerja lebih keras. Ada benernya juga sih. Mimpi itu yang bisa menjadi pegangan. Biasanya akan timbul mimpi-mimpi yang lain gitu. Mimpi-mimpi itulah yang sebaiknya kita kejar. Atau apa mungkin kita udah bekerja keras cuman mungkin ada waktunya karena kan masing-masing orang punya pace-nya masing-masing. Membuat mimpi baru. Sekarang mimpiku berubah. Karena kan sekarang sudah berkeluarga, keluargaku yang ada aku jaga, jangan sampai terulang apa yang aku alamin, jangan terulang sama anak-anakku gitu loh. Maksudnya soal pendidikan gitu. Pure ngebahagiain orang tua aku sih. Ngebuat adik aku jadi orang yang ibaratnya lebih dari aku gitu. Ketika udah financial stable, pengen jadi guru sih. Saya merubah mimpi itu. Saya ingin punya sebuah usaha gitu walaupun kecil. Saya alihkan ke anak saya. Kedepannya saya persiapin supaya menjadi IT yang terbaik. Yang belum aku wujudin mungkin jadi penulis. Kayak misalkan ada audisi gitu. Kayak kemarin aku ikut audisi nih. Alhamdulillah keterima. Dari situ akhirnya aku ditawarin juga nih, nanti ada proyek ke depannya, 2 syuting iklan lagi. Masa lalu kita semua tahu nggak bisa diulang, dan intinya fokus aja ke masa depan, jalanin aja. Kalaupun gagal gak masalah, coba aja, coba. So kalau bukan atau belum bahagia itu tandanya belum akhir gitu.